Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Sehat ini? Sehat. Udah sarapan belum? Belum. Kalau yang belum nanti habis kita promosi ini ibu-ibunya makan dulu sarapan, oke? Mantap. Oke. Nah, di sini perkenalkan dulu, aku Anissa Ramadhani. Saya mahasiswa dari Prodi Anestesiologi Universitas Batu Kencana. Izinkan saya untuk mempromosikan tentang risiko kehamilan dini. Nah, sebelum itu saya akan memberikan leaflet untuk ibu-ibu untuk bisa dibaca selama saya mempromosikan tentang risiko kehamilan dini di sini. Baiklah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan dini dulu. Nah, kehamilan dini itu sendiri apa sih? Nah, kehamilan dini itu sendiri adalah kehamilan yang dirasakan oleh anak-anak di bawah umur 20 tahun. Nah, kalau ibu-ibu sendiri tahu sebenarnya umur hamil itu baiknya di umur berapa sih? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? 20. 20, oke. 21. 21, oke. Nah, di sini aku bakalan jelasin kalau sebenarnya umur hamil terbaik itu adalah usia 21 sampai 35 tahun. Nah, itu biasanya umur di situ umur yang tidak memiliki resiko kehamilan atau resiko kehamilannya itu rendah. Sedangkan kalau di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun itu biasanya risiko kehamilannya itu sangat tinggi. Nah, di sini apa sih? Nah, kalau di sini aku mau jelasin kehamilan dininya itu di bawah umur 20 tahun, yaitu untuk remaja-remajanya. Nah, aku bakalan berfokus ke daerah itu. Nah, di sini kalau ibu-ibu tahu apa sih sebenarnya faktor-faktor penyebab hamil dini itu? Kalau ibu-ibu tahu nggak? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Oke. Karena ibu nggak tahu, aku bakalan jelasin. Nah, sebenarnya apa sih faktor penyebab hamil muda atau hamil dini? Nah, penyebabnya itu karena pergaulan bebas, ekonomi, budaya, keluarga, dan juga rendahnya pendidikan. Nah, itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak pada usia dini bisa hamil. Nah, di sini aku juga jelasin di apa sih faktor hubungan seksual pada remaja. Nah, sebenarnya remaja-remaja itu adalah remaja-remaja yang sangat rentan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka bisa melakukan hubungan seksual padahal umur mereka masih berada pada resiko dini. Nah, yang pertama adalah pubertas. Biasanya anak-anak itu karena pengaruhnya pada masa pubertasnya itu mereka akan mengalami yang namanya faktor hubungan seksual remaja, sehingga pubertas mereka bisa menjadi acuan mereka untuk melakukan hubungan seksual. Lalu frekuensi berpacaran. Nah, apa sih frekuensi berpacaran itu? Frekuensi berpacaran itu seperti sering bertemu, sering berkabar, sering melakukan hubungan berpacaran, misalnya seperti bermain, seperti makan bersama, sehingga kepercayaan mereka dalam berpacaran itu bisa menyebabkan mereka untuk melakukan hubungan seksual. Lalu ada kontrol sosial. Kontrol sosial itu membuat mereka yang namanya kalau sosial mereka itu tidak memberikan kenyamanan bagi mereka, mereka bisa melakukan hubungan seksual. Lalu pola asuh orang tua, status sosial ekonomi. Nah, pola asuh orang tua dan juga status sosial ekonomi itu bisa memberikan dampak juga bagi anak-anak. Ke apa sih dampak mereka itu? Seperti pola asuh. Jika orang tua tidak memberikan asuhan yang baik bagi anak-anak mereka, anak-anak mereka tidak akan tahu apa faktor seksual yang akan terjadi jika mereka melakukan hubungan seksual. Lalu ada status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi ini di mana anak-anak itu tidak mendapatkan ekonomi yang layak, sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena ekonomi mereka terbatas. Sehingga mereka tidak tahu apa sih hubungan seksual itu kan berdampak apa sih gitu. Lalu ada teman sebaya.
teman sebaya ini bisa membuat mereka itu berpikir kalau misalnya teman sebaya mereka sudah melakukan hubungan seksual, berarti mereka juga bisa melakukan hal-hal itu. Lalu ada obat terlarang, alkohol, informasi media dan juga informasi media massa. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa sih remaja itu sebenarnya. Nah, remaja itu adalah merupakan masa peralihan yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan perkawinan dan kehamilan usia dini. Nah, lanjut, di sini ada risiko kehamilan dini. Nah, anak-anak yang usia 20 tahun itu bisa berdampak apa sih kalau misalnya mereka hamil gitu. Nah, risiko fisik, risiko psikis, psikologis, sosial dan juga ekonomi. Karena pada usia tersebut mereka masih dalam keadaan labil, jadi mereka belum mengetahui bagaimana fisik mereka, bagaimana psikis dan psikologis mereka, dan juga dampak sosial ekonomi yang akan mereka dapatkan. Nah, jika sudah terlanjur hamil nih, anak-anak itu udah terlanjur hamil, apa sih resiko yang akan mereka dapatkan pada usia kehamilan tersebut? Nah, mereka bisa keguguran. Nih, keguguran. Lalu jika misalnya kehamilan itu tetap terjaga, biasanya itu persalinannya tidak bisa persalinan yang baik, itu normal. Tetapi di sini persalinan prematur. Lalu kalau misalnya prematur berarti berat badan bayi itu akan lahir yaitu berat badan rendah. Lalu nanti bisa juga menyebabkan kelainan bawaan, terus bayinya juga bisa mudah terinfeksi. Lalu selanjutnya ibu hamil dan juga bayi akan mengalami anemia. Nah, di sini ibu-ibu tahu nggak sih apa itu anemia? Kekurangan darah. Oh, ada yang tahu, benar banget, anemia adalah kekurangan darah. Kenapa ibu-ibu bisa mengalami kekurangan darah? Karena di sini yang mengalami kehamilan adalah kehamilan usia dini, di mana produksi darah pada anak-anak umur 20 ataupun di bawah itu masih dalam keadaan yang sedikit untuk dalam masa kehamilan. Jadi ibu-ibu hamilnya bisa mengalami anemia gitu. Dan selain anemia, ibu-ibunya juga bisa keracunan dalam kehamilan dan juga menyebabkan kematian dari ibu itu sendiri. Nah, kan kita was-was gitu ya kalau misalnya remaja-remaja usia di bawah 20 tahun, karena komplikasi paling kritisnya adalah kematian untuk seorang ibu. Nah, sekian pemaparan dari saya. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu semua? Iya, Kak. Sangat jelas, Kak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu semua sudah berkenan hadir dalam promosi kesehatan saya sendiri. Saya mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi